Pemirsa, benang kusut kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon sedikit demi sedikit mulai terurai. Satu persatu saksi memberatkan para terpidana di kasus Vina tahun 2016 mulai menganulir BAP-nya. Setelah saksi Liga Akbar yang mencabut BAP-nya, saksi kunci Dede kini muncul dengan pengakuan mengejutkan. Dede menyebut BAP yang dibuatnya 8 tahun lalu merupakan kesaksian palsu di bawah kendali Aep dan Ibtu Rudiana. Untuk mengawal jalannya kasus ini, kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio, kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana, dan juga tersambung melalui Zoom pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Profesor Jamin Ginting. Selamat malam, Pak Drian. Selamat malam. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami. You're welcome. Selamat malam juga, Prof. Jamin Ginting. Selamat malam, Mbak Tata. Iya, terima kasih Prof. sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Sebelum kita mulai perbincangan pada malam hari ini, kita akan simak bersama pengakuan dari Dede Riswanto dalam konvers Peradi yang baru saja selesai sore tadi. Enggak sih, Pak. Apa karena perlu ada polisi gitu? Nah iya, bisa jadi, Pak. Oh, bisa jadi. Yang benarnya di mana? Ya emang karena polisi, Pak, saya takut. Jadi berarti kamu merasa takut? Ya, merasa takut. Karena sudah berada di kantor polisi? Ya. Karena kamu diminta oleh perudahan yang polisi? Ya. Kamu ikutin aja? Ya. Nah, waktu itu kamu tahu nggak akibatnya itu waktu itu? Ya, setelah di BAP pun kan saya ngomong ke Aep, Pak. Ya. Saya bilang, Aep, kenapa membuat kesaksian seperti ini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya. Udah, hanya saya kesel sama terpidana itu, Pak. Kata Aep? Ya. Kenapa? Karena pernah dipukuli, Pak. Oh, si Aep cerita bahwa dia pernah dipukuli oleh Warga sekitar di situ, Pak. Oh, Aep merasa apa? Dipukuli dengan Oleh warga situ, bukan oleh terpidana. Iya, ada terpidananya. Ada terpidananya. Jadi merasa kesal ya, Merasa kesal. sehingga diarahkan. Gitu. Ya, dendam. Nah, kamu diperiksa itu di mana? Di Polres mana itu? Polres Cirebon. Polres Cirebon. Nah, setelah di Polres Cirebon, apakah kamu pernah juga diperiksa di Polda? Tidak pernah sama sekali 2016, Pak. Hah? Tidak pernah? Tidak pernah. Ya, kita langsung mulai perbincangan pada sore hari ini. Saya ke Pak Rian terlebih dahulu. Pak Rian, Anda dalam rangka menjelang PK Saka Tatal, kemudian kita menyaksikan ada keterangan baru dari satu lagi saksi yang kemudian menganulir kesaksiannya di 2016. Kira-kira ini kemudian akan bisa berkontribusi tidak terhadap PK Saka Tatal nanti? Oh, jelas sekali. Secara situasional, keterangan Dede yang sama-sama kita ketahui di publik mengatakan sangat mengejutkan sekali ya. Bahkan sangat berani dia bilang bahwa dia didorong oleh Aep dan langsung dikatakan ini unsurnya kerekayasa gitu kan. Jadi di sini kita sebelumnya kita patut pahami bahwa Dede dengan Aep itu tidak pernah dihadirkan ke persidangan ya, disampaikan dengan perbalisan. Jadi perbalisan itu substitusi penyampaian di ruang persidangan oleh 3 penyidik. Oke. Nah, jadi Dede dan Aep itu tidak pernah hadir dalam tidak pernah dihadirkan ke persidangan. Sepanjang persidangan tidak pernah dihadir, setahu saya. Oke. Dan saat di BAP itu disumpah? Setahu saya, sama-sama dengan Liga Akbar, kami sudah membeli dokumennya dengan sumpah. Tapi ada pengakuan dari Dede katanya tidak berdasarkan sumpah. Ya, itu jadi bukan kapasitas saya untuk menjawab. Tapi yang jelas, hadirnya saksi ini adalah yang saya katakan saksi yang tidak disumpah di pengadilan sehingga melalui perbalisan. Sehingga kami mohon maaf untuk melaporkan Aep sama Dede kemarin agak sulit di Polres Cirebon. Karena pasal 242 itu bermuatan barang siapa yang menjadi saksi di persidangan dan tersumpah. Ternyata tidak tersumpah. Oke. Akhirnya kami belum membuat laporan. Oke, jadi kalau kemudian ini dia bukan saksi di pengadilan, akan ada kontribusinya tidak kemudian untuk PK Saka Tatal ini? Sebagai novum baru begitu? Tentu, karena Dede ini adalah salah satu saksi kunci. Dan Liga Akbar kita sudah tahu ya, sudah mencabut keterangannya. Dan Liga Akbar di sini membawa juga kesaksiannya dengan Aep, bahkan diarahkan, diajakkan begitu. Otomatis kalau secara yuridis kelihatannya ini tidak termasuk dalam novum kami. Tetapi secara situasional ya dalam humanity lah, kemanusiaan,
tentu Yang Mulia juga akan mempertimbangkan bahwa PK kita akan diterima nanti. Semangat. Oke, baik. Saya ke Prof. Jamin Ginting. Prof. Jamin, apa komentar Anda? Ini ada lagi tambahan satu saksi baru yang kemudian menganulir BAP-nya di 2016. Seberapa besar kemudian kesaksian baru ini akan bisa membebaskan para terpidana yang sedang dalam proses mengajukan PK? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat dari konteks putusan Peggy Setiawan sebelumnya, ini sudah mulai kelihatan adanya bentuk rekayasa yang dilakukan dalam kasus ini, yaitu mulai dari penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ya, yang dianulir oleh putusan pra-peradilan. Dan itu membuktikan bahwa apa yang terjadi tahun 2016 dan saksi-saksi yang menerangkan kejadian tersebut yang mengakibatkan 8 terpidana ini menjalani masa hukumannya itu dibangun, ya dibangun dari suatu rekayasa kasus. Nah sayangnya memang saksi-saksi yang ada pada saat itu mereka mau terbawa atau mungkin dibawa tekanan untuk menerangkan sesuatu yang kebenarannya tidak benar gitu. Dan akhirnya setelah mereka percaya diri dengan keadaan putusan Peggy Setiawan ini, mereka menganggap bahwa ternyata bisa begitu untuk membalikkan situasi. Dan mereka juga merasa bersalah, berdosa melihat teman-teman mereka ini ada dalam tahanan begitu. Sehingga adalah suatu keinginan untuk membalas budi atau juga memberikan keterangan yang sebenarnya, didampingi pula sama penasihat-penasihat hukum yang memiliki kapabilitas ya, kemampuan yang luar biasa. Jadi saya kira ini kita sedang memperbaiki institusi kepolisian ya. Saya kira nanti semua orang yang merasa diintimidasi dalam kasus ini untuk memberikan keterangan yang tidak benar harusnya membuka suara. Nah, pertanyaannya apakah ini mempunyai dampak terhadap PK yang diajukan Saka Tatal? Tentu terkait dengan apa? Terkait dengan bahwasannya membantah novum yang dimunculkan sebenarnya keterangan yang disampaikan terkait dengan pembidanan terhadap Saka Tatal ini nggak benar. Dasarnya nggak benar. Dan dia punya novum ya. Contoh kemarin dikatakan adanya putusan Peggy Setiawan dan juga terkait dengan novum rekaman atau CCTV yang bisa ditunjukkan kalau Saka Tatal pada saat itu tidak ada di tempat itu, sehingga ini sangat menentukan. Ditambah lagi ya tentu keyakinan hakim dilihat dari kesaksian-kesaksian ini. Tapi tidak ada istilah untuk tidak terlambat. Bisa juga potongan video dan keterangan DD ini bisa dimintakan untuk memberikan keterangan di persidangan nantinya. Karena kan dalam konteks persidangan bisa juga diminta untuk novum baru atau novum tambahan ya, begitu. Baik, jadi kemungkinan sebenarnya rekaman kesaksian hari ini bisa saja diputar di persidangan PK Saka Tatal begitu ya Prof. Jamin? Iya bisa, itu sebagai bukti novum tambahan kalau memang hakim mau menerima, kan begitu. Tapi paling tidak bisa ditampilkan begitu. Baik, tergantung seberapa fleksibel hakim berarti. Saya ke Pak Rian lagi, Pak Rian. Siap. Ada satu yang cukup menarik dan berulang di kesaksian-kesaksian yang kemudian dianulir di 2024 ini, yaitu direkayasa atau diatur atau dipaksa oleh Ibtu Rudiana, dan kemudian hari ini ada nama Aep juga yang kemudian dikatakan mengatur bagaimana kesaksian dari Dede. Nah, kalau untuk Saka Tatal sendiri, seperti apa peran Ibtu Rudiana dan Aep untuk kesaksian dia ketika di BAP 2016? Baik, yang kami ketahui bahwa Rudiana ini adalah saksi pelapor ya. Dia ini saksi pelapor setelah kita tahu bahwa ada peristiwa kecelakaan dari Polsek Talun, di mana setelah beliau mengetahui bahwa anaknya sudah meninggal, beliau melaporkan seolah-olah bahwa ini adalah terjadi suatu peristiwa hukum. Di mana beliau, mohon maaf yang berseberangan dengan saya, beliau menangkap sendiri, menintegrasi sendiri, bahkan di situ kita lihat visualnya di Prapid kemarin memperlihatkan ada satu dokumen surat perintah dari unit beliau. Jadi menurut saya kesaksian untuk Saka Tatal ini aksiomedisme ya, ngawur kalau menurut saya. Karena apa?
sudah jelas visum et repertum yang dihadirkan di Gunung Jati itu tidak menjadi nilai pembanding dalam putusan hakim. Dan saya awali kasus ini adalah pelakunya fiktif, saksinya fiktif, dan barang bukti yang fiktif. Sehingga putusan pengadilan adalah menurut kamu itu barangkali itu adalah produk negara, kita harus hormati ya. Tapi di sini membuat suatu kegaduhan. Di mana? Contoh begini. Kami membaca di situ Rudiana di BAP berdasarkan sumpah jabatan. Coba kawan-kawan yang belum lihat BAP-nya silakan baca di situ. Dan Rudiana di situ dipintai keterangan sebagai saksi telapor bahwa dengan apa korban ini meninggal. 2 alat bukti, samurai sama bambu. Tentunya kalau kasus kematian ini harus dihadirkan bukti forensiknya dong. Ini nggak berbelit-belit kalau kejadian waktu dulu. Oh ini ada baloknya, oh ini ada sidik jarinya. Itulah yang kami tunggu di pra peradilan kemarin. Yang kami tunggu untuk Bapak Kapolda Jabar, Dirkrim yang hadir di pra peradilan. Itu yang kamu mau dengar sampai kita habis bergelas-gelas kopi mendengarkan retorika hukum mereka. Itu nggak nampak di situ. Apa ada aksiologinya? Apa ada nilainya? Terbukti sekarang bahwa Peggy Setiawan bebas. Nah sekarang kembali lagi ke Saka Tatal. Saka Tatal itu adalah orang yang tidak sebenarnya dituduhkan dalam dalil-dalil di persidangan, ya. Bahkan seorang anak Saka Tatal, saya mau ngucapin terima kasih dulu buat mantan Kapolda Jabar ya, Pak Irjen Anton Carlian, karena menurut informasi beliau bahwa informasi yang saya dapatkan pelaku yang melakukan pelanggaran etik waktu itu sudah di sidang etik ya. Jadi kalau kami nanti selesai PK untuk melakukan upaya hukum, kami nggak harus cari siapa orangnya. Tapi yang jelas di sini adalah PK Saka Tatal ini akan suatu sejarah baru buat kita sebagai warga negara Republik Indonesia, karena akan lahir suatu produk hukum yang namanya jurisprudensi. Jadi seorang yang sudah pernah jadi narapidana, dia keluar, setelah bebas dia melakukan peninjauan kembali dan diterima. Ini akan melahirkan satu Anda cukup percaya hukum. diri bahwa akan diterima? Sangat percaya diri. Kenapa? Karena begini, kalau PK kami diterima ya, bayangin. Kalau PK kami diterima, termasuk Ibtu Rudiana adalah salah satu nopum. Karena kami sudah melaporkan Ibtu Rudiana ke Barreskrim Mabes Polri, juga ke Propam Mabes Polri. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran hukum yang material. Karena di persidangan itu kami tidak menemukan bukti material yang sebenarnya. Tapi kemarin kan hasil laporan ke divisi Propam kemudian langsung diumumkan tidak bersalah. Ya itu kan setelah mengumumkan tidak bersalah berlaku untuk internal mereka dong. Berlaku untuk polisi diperiksa polisi kan gitu. Beda dengan laporan kami. Tapi saya dengar juga Kadif Propam ini sudah mutasi jabatan dengan Kapolda Banten. Jadi Anda berharap akan ada hasil baru begitu? Haruslah. Polisi harus presisi, Pak Kapolri harus bijaksana. Pak Kapolri adalah ujung tombak keadilan untuk garda terdepan. Pak Kapolri jangan kalah, apalagi dengan Pakat Ibtu Rudiana. Saya ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, Anda sepercaya diri kuasa hukum Saka Tatal tidak Pak Rian di sini bahwa kalau kemudian melihat bagaimana kasus ini bergulir, kemudian menyaksikan bagaimana pra peradilan Peggy kemarin, kira-kira PK Saka Tatal akan diterima oleh hakim? Ya, kalau kita melihat dari konteks bukti yang dihadirkan dalam menetapkan Peggy Setiawan, kelihatannya memang mereka kurang cukup bukti ya sampai hakim memutuskan. Tapi terkait dengan Saka Tatal, tentu bukti yang mereka hadirkan ini apa? Apakah sama dengan Peggy Setiawan? Mereka sama sekali nggak punya bukti. Nah, kalau seandainya mereka punya bukti, buktinya seharusnya sudah ada pada waktu pemeriksaan pra peradilan itu. Saya khawatir ini kasus yang sama dalam menerapkan pemidanaan, walaupun sudah diputus ya oleh hakim majelis tingkat kasasi sampai kasasi. Tapi menurut saya, kalau semua keterangan yang disampaikan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon 2016 itu yang membuktikan keterangannya tidak benar, ada keterangan yang direkayasa, tentu itu menjadi suatu landasan ya bagi hakim PK untuk menilai ternyata memang ada kesalahan dalam penerapan hukum atau orang yang dinyatakan sebagai pelaku. Baik. Dan itu sudah sering terjadi. Ada beberapa kasus Singkon dan Karta juga begitu. Sudah dihukum,
tapi ternyata ada bukti baru yang menunjukkan dia bukan pelakunya. Dan saya kira ini harus ada upaya untuk membongkar itu, untuk dikembalikan ke titik nol perkara ini gitu. Tahun 2016 itu dimunculkan semua, siapa pelapornya, siapa saksinya, supaya kan kebenaran material itu muncul. Jangan sampai kita menghukum orang yang tidak melakukan perbuatan pidana. Begitu, Baik, Mbak. Prof. Jamin, kalau Anda berkata seperti itu artinya kalau kemudian melihat ada pola dari prosedur penanganan yang sama, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan persidangan PK 7 kali seperti ini dengan cara-cara pembuktian yang sama bahwa prosedur di 2016 itu salah begitu? Ya, jadi dalam konteks pidana sekarang, PK itu diperbolehkan karena tujuannya kita adalah mencari kebenaran material sampai ada bukti yang benar-benar menunjukkan kalau kita tidak salah dalam menghukum orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana. Nah, jadi nggak apa-apa. Jadi dikembalikan lagi ke keadaan semula, ditentukan lagi siapa yang melakukan pengumpulan bukti pada saat itu, siapa yang memeriksa, diperiksa semua. Kalau sampai semuanya saksi yang menerangkan bahwasanya pelaku 8 orang itu menarik BAP, lalu menyatakan mereka bukan mereka dipaksa, ya tentu kan tidak serta-merta percaya-percaya saja begitu kan. Iya. Tetap juga melalui suatu proses pemeriksaan, bukti. Makanya kemarin ini permasalahan dasarnya adalah pada saat kejadian berlangsung, tidak seketika itu juga semua bukti-bukti dijadikan alat bukti, disimpan dan dijadikan dasar pembuktian di pengadilan. Iya. Jadi Baik. kelemahan identification scientific crime investigation-nya nggak jalan. Iya, Itulah baik. kelemahannya. Akhirnya ya beginilah akhirnya. Baik, kita harus break dulu untuk azan maghrib, Prof. Jamin dan juga Pak Rian. Kita akan sambung apa kira-kira konsekuensinya terhadap Polri ketika kemudian ini terbukti ada penyidikan yang salah. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita masih berbincang bersama kuasa hukum Saka Tatal dan juga Prof. Jamin Ginting. Saya ke Pak Rian lagi. Pak Rian, jelang PK Saka Tatal, berapa saksi yang akan disiapkan? Dan kabarnya akan mengundang Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim, dan juga psikolog forensik Reza Indragiri. Dalam kapasitas apa kira-kira mereka nanti akan bicara? Baik, ini pertanyaan saksi apa saksi ahli nih? Saksi ahli. Oke. Jadi yang saya ketahui yang sudah ternotulensi di dalam memori peninjauan kembali itu ada 8. Saksi Ya, ahli. betul, salah satunya ada mantan Kabar Reskrim Susno Duaji. Ada juga di situ Profesor Asosiati Dr. Yongki Fernando SHMH. Dan ada juga di situ Reza Indragiri. Dan ada juga Orgo Seno sebagai mantan Wakapolri. Oke. Itu yang saya tahu. Tapi yang 8 nggak usah disebutin lah. Oke. Saya lupanya. Pak Susno dan Pak Ugro lah kira-kira, Pak Ugro, dua iya. jenderal polisi. Betul. Kira-kira apa yang diharapkan dari mereka nanti kemudian ketika diundang ke sidang PK? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Karena menurut saya beliau adalah berpengalaman sangat lama ya di kepolisian. Beliau sangat memahami bagaimana suatu alur peristiwa hukum acara pidana ini. Sehingga yang kami dapatkan adalah penerangan hukum untuk upaya hukum kami, di mana secara fundamental bahwa peninjauan kembali itu adalah upaya kita yang luar biasa menggugurkan, menghilangkan, menyelenyapkan seluruh argumentasi hukum yang pernah terjadi tahun 2016. Oke. Jadi otomatis kita juga nggak mau lah ngadirin yang kaleng-kaleng ya kan. Otomatis harus bisa melengkapi makna aksiologi, makna nilai di dalam peninjauan kembali ini. Karena peninjauan kembali ini adalah eksaminasi yang sangat luar biasa. Nah, berkaitan dengan yang ditanyakan saksi tadi, kami pun sebetulnya mengharapkan Aep Ibtu Rudiana itu bisa hadir ke persidangan PK Saka Tatal nanti. Ada upaya untuk mengundang Ibtu Rudiana? Sebetulnya kalau memang mau menegakkan hukum dan keadilan harus hadir dong. Sekarang di mana Bukan, Rudiana? tapi dari pihak Saka Tatal ada upaya untuk kemudian mencoba mengundang. Mbak, kita sudah mengirimkan surat kepada Komisi Yudisial untuk menghadirkan hakim-hakim yang terbaik. Kita juga sudah bersurat ke Kejaksaan Agung
kita sudah bersurat ke Mabes Polri, kita sudah bersurat ke Kapolda Jabar. Itu adalah sebetulnya bentuk dari kami pemberitahuan agar kami mohon diberikan perlindungan hukum. Karena saya mengamati dan saya melihat bahwa mereka itu adalah 3 penegak hukum yang harus kita hormati dan harus menjunjung tegaknya hukum yang berkeadilan. Itu upaya untuk minta perlindungan hukum. Betul. Tapi upaya untuk menghadirkan Ibtu Rudiana ada dilakukan oleh tim kuasa hukum Sakatata? Baik, nanti kita kan sudah menyampaikan suatu memori PK. Nanti kebijakan pengadilan itu sendiri yang akan menghadirkan. Berharapnya dari hakim begitu ya. Oke, baik. Saya ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, ini sebelum kita bahas tentang lebih jauh tentang peluang PK Sakatatal dan juga mungkin PK terpidana lain, boleh mungkin publik digambarkan kira-kira mekanisme PK itu nanti akan seperti apa, berbeda dari pra-peradilan dan berbeda dari sidang-sidang biasa, Prof. Jamin? Ya, jadi PK itu begini ya, terkait dengan pemeriksaan di sidang pengadilan PK, Pengadilan Negeri Cirebon sebagai pengadilan tingkat pertama, mereka hanya memeriksa terkait dengan kalau buktinya novum, apa kaitan novum itu dengan saksi-saksi yang dihadirkan. Jadi saksi-saksi nanti yang menerangkan terkait dengan novum. Kenapa mereka perlu menerangkan novum? Karena novum itu tidak boleh dihadirkan lebih dari 180 hari sejak mereka menemukan novum tersebut. Jadi nanti saksi itu menerangkan terkait dengan novum yang dihadirkan di persidangan. Itu yang pertama. Kalau dia seorang ahli, maka ahli itu akan menerangkan tentang novum terkait dengan yang disampaikan di dalam permohonan PK. Jadi ahli nggak boleh memberikan keterangan kalau tidak ada novum yang dihadirkan dalam persidangan. Contoh, novum dari ahli apa? Legal opinion, affidavit, begitu ya. Nah, jadi contohnya saya, ahli pidana memberikan legal opinion. Nah, legal opinion itulah yang menjadi novum terkait dengan pendapat saya. Tapi kalau saya nggak pernah memberikan legal opinion, lalu saya hadir di persidangan memberikan keterangan ahli, kelihatannya kemungkinannya akan ditolak begitu sama hakimnya karena tidak ada kaitan dengan novumnya yang dibicarakan di situ ya, kecuali memang ada kaitan. Jadi ini berbeda terkait dengan pemeriksaan di pengadilan negeri. Jadi ini hanya memeriksa terkait dengan dokumen novum yang pernah disampaikan di dalam persidangan. Nanti pengadilan negeri hanya mencatat sebuah keterangan dan itu langsung nggak memeriksa dan memutus karena semua itu nanti dikirimkan ke Mahkamah Agung. Nanti ada hakimnya lagi di Mahkamah Agung yang akan memeriksa terkait dengan PK ini. Jadi fakta yang dihadirkan di persidangan itu kalau tidak ada relevansinya dengan novum, kemungkinannya akan ditolak begitu. Oke, baik. Jadi saya klarifikasi lagi, saya konfirmasi lagi. Jadi pengadilan PK itu nanti tidak akan langsung memutus dibawa ke MA dan saksi itu harus berkesesuaian dengan novum-novum yang dihadirkan begitu ya, Prof. Jamin? Iya, jadi pengadilan ini hanya tukang catat begitu ya. Di pengadilan negeri hanya tukang catat terkait dengan apa yang disampaikan di persidangan yang ada kaitan dengan novum yang pernah disampaikan. Tadi contohnya, ada putusan pengadilan. Putusan pengadilannya siapa yang tahu, siapa yang menerangkan. Nah, itu nanti dia akan catat. Ada CCTV atau ada legal opinion yang pernah disampaikan oleh ahli. Nanti ahlinya menerangkan, benar nggak Anda menyampaikan legal opinion seperti ini? Nah, apa maksudnya? Tujuannya apa? Nah, itu yang disampaikan di situ. Baik. Jadi nggak bisa tiba-tiba orang datang lalu menerangkan keterangan. Saya contohnya, saya nggak pernah memberikan legal opinion, tiba-tiba saya hadirkan untuk memberikan keterangan. Baik. Nah, itu kelihatannya kemungkinan ditolak begitu. Baik, apa yang membuat suatu PK itu kemudian bisa diterima atau ditolak? Bagaimana nanti kemudian diputuskan di Mahkamah Agung? Ya, di pasal 263 KUHP itu ayat 2 dikatakan novum itu didasarkan kepada adanya bukti novum ya yang didapat 180 hari sejak ditemukan. Atau itu ada juga terkait dengan adanya salah dalam penerapan hukum oleh hakim, itu mulai jangka waktunya boleh PK 108 hari sejak putusan disampaikan atau diterima sama
atau juga terkait dengan adanya dua putusan pengadilan yang saling bertentangan, ya. Nah, itu juga 180 hari 180 hari sejak diputus ya atau diterima oleh para pihak. Oke. Jadi ini dua hal yang berbeda begitu. Jadi kalau terkait dengan ini kan sudah lewat ya, Iya. 180 harinya. 180 hari satu-satunya itu hanya terkait dengan ditemukannya novum baru gitu ya. Nah, novum baru itulah yang dijelaskan nanti sama saksi. Dia jelaskan kapan ditemukan, di mana ditemukan, apa benar itu ditemukan. Nah, jadi Baik. itu yang cuma itu saja begitu. Oke, saya ke Pak Rian sekarang. Berarti Yap. Pak Rian kalau boleh kasih teaser sedikit apa sih novum-novum baru yang Anda yakini akan sangat kuat dan kemudian membuat PK ini diterima? Baik, kita punya 8 poin novum ya. Jadi salah satu intinya, kenapa Prof kami tadi katakan di sini ini Ibtu Rudiana itu kan memiliki kausalitas hukum di dalam permasalahan ini. Makanya kami memunculkan novum pelaporan kami ke Bareskrim Mabes Polri, juga ke Propam Mabes Polri, itu tentunya ada kaitannya. Ya, tapi nanti kebijakan yang mulia apakah penting tidaknya dihadirkan beliau, tapi kami sebetulnya sangat berharap peradilan ini benar-benar bisa dihadirkan. Karena memang kami juga berhak untuk meminta informasi dari saksi benar atau tidaknya bahwa kasus ini rekayasa atau tidak rekayasa, kan begitu. Selanjutnya mengenai novum-novum yang lain, kami juga memiliki, tidak akan semuanya ya, Iya. karena memang ini juga menjadi rahasia. Iya. Begini, di dalam suatu laporan Rudiana mengatakan bahwa anaknya meninggal dengan tusukan. Ditancapkanlah samurai di putusan pengadilan itu, ditancapkanlah samurai pendek oleh Peggy Perong sehingga menyebabkan kematian untuk anaknya. Sekarang saya tanya, samurainya di mana? Terus berikutnya, saya masih menyimpan dokumen visum et repertum dari korban Eki dan korban Pina. Ya, dokternya masih ada dan mungkin nanti juga siap untuk datang ke pengadilan untuk bersumpah karena tidak ada bekas tusukan di tubuh Eki dan Pina, termasuk yang memandikan korban. Coba. Tidak ada bekas tusukan. Tidak ada sama sekali. bekas tusukan. Kata siapa? Kata dua nilai pembanding dari masyarakat juga dengan dokter. Saya sampai 15 kali baca visum et repertum, ada nggak sih di sini bekas tusukan? Nggak ada. Bahkan visum et repertum itu adalah barang bukti yang tidak menjadi nilai pembanding di dalam putusan hakim. Oke. Extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa sekali. Ya. Oke. Jadi ditambahkan sama saya, ketika sekarang ada kawan-kawan yang mendampingi Ibtu Rudiana, silakanlah. Anda juga diperbolehkan secara kausalitas hukum membela klien saudara. Yang jelas, silakan bela hak-haknya. Tapi yang kami katakan adalah sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya ya. Contoh, ini kan temanya dialog pengakuan Dede ya. Pengakuan Dede di media sosial saat ini yang didampingi oleh KDM itu adalah bukti otentik di mana visual tersebut mempertontonkan apa yang disampaikan oleh Dede bahwa dia dibawa dengan aib dan di aib juga di situ dengan kesaksian Liga Akbar diarahkan oleh Rudiana ya. Jadi kemunculan Dede ini, pengakuan Dede ini sangat akan menyentuh hati yang mulia nanti ketika dalam hukum pidana kita ini, hukum acara pidana itu kan dua alat bukti. Iya. Sekarang saya tanya, siapa saksi yang sebenarnya saksi yang benar-benar bisa membuktikan kebenaran materialnya di pengadilan? Siapa? Aib aja nggak hadir kok ke persidangan. Saya tanya barang bukti. Kalau barang bukti itu ada di situ balok yang buat dipukul oleh Eki, cek dong sidik jarinya. Benar nggak itu sidik jari dari tidak Peggy dilakukan. alias Perong? Juga tidak ada ya. Oke, Silakan lanjut. dari 8 novum baru yang akan disiapkan untuk PK Saka Tatal itu semua kurang dari 180 hari. Itu kami dapatkan sebelum itu. Namun nanti kita bisa melihat bersama-sama bahwa novum yang kita berikan juga tentunya kita juga hasil meminta referensi dari para ahli hukum termasuk saksi ahli ya Mbak ya. Jadi Oke. kalau untuk terkait buka-buka novum ini bukan ranahnya saya di sini. Oke, baik, Kita tunggu saja bahwa peradilan Saka Tatal, saya meminta doa dari seluruh rakyat Indonesia, seluruh netizen ya, dan semua masyarakat yang melihat suatu peristiwa hukum ini, mudah-mudahan PK Saka Tatal diterima dan tegaknya hukum yang berkeadilan.
Baik, kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya, pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita pada sore hari ini. Saya kembali lagi ke Pak Rian. Pak Rian, Saka Tatal adalah salah satu atau satu-satunya terpidana yang sudah bebas. Mengapa PK ini penting dilakukan oleh Saka Tatal? Baik, sangat penting sekali untuk pembelajaran hukum di masa depan karena seluruh jiwa manusia yang ada di Indonesia itu adalah butuh keadilan. Ya. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan Innallaha ya'murukum fil adl. Kan makna adil ini menjadi landasan konstitusional negara Indonesia menjadi negara hukum. Maka kita sebagai individu manusia yang hidup, yang kemerdekaannya dirampas, hak ajasinya dirampas dan diperlakukan tidak baik ya. Paham kan dengan bahasa dengan diperlakukan tidak baik ya kan. Saka Tatal itu yang mengulang bicara kan gitu. Maka manusia sesuai hak ajasi manusia ya kan undang-undang HAM, di situ nilai-nilai kemanusiaan itu adalah yang terpenting. Jadi setumpuk uang pun tidak akan menutupi rasa bangga ketika kita menjadi manusia, harkat martabat kita itu terancam. Jadi yang diinginkan adalah yang diinginkan bagaimana Saka Tatal ini bisa direhabilitasi namanya sehingga Saka Tatal ini bisa hidup di kemudian hari seperti kawan-kawan anak-anak Saka Tatal yang lainnya yang bisa berkuliah, yang bisa bekerja, yang bisa menikmati hidup di dalam negara Republik Indonesia yang aman, damai dan berprinsip keadilan. Oke, kalau boleh tahu kondisi psikologi Saka Tatal hari-hari jelang PK ini seperti apa? Baik, kemarin hari Jumat klien saya sudah dibawa ke LPSK untuk tes psikologi dan alhamdulillah hasilnya ready for action, siap untuk datang. Karena begini Mbak, di dalam literatur pasal tentang hadirnya hadirnya termohon di dalam persidangan itu sangat penting. Karena kenapa saya selalu menyerukan kawan-kawan media untuk yang di rumah Saka Tatal tolong jaga Saka Tatal dengan baik. Karena kalau Saka Tatal tidak sampai hadir ke sidang PK nanti bakal batal demi hukum. Gugurlah PK kita. Ya, makanya kenapa Saka Tatal harus hadir karena memang PK itu wajib dihadiri oleh termohon, didampingi oleh kuasa hukumnya. Itulah ketika Saka Tatal ini harus kita sama-sama menjaga ya. Oke. Jangan sampai Saka Tatal pas begitu acara persidangan Saka Tatalnya kemana kan begitu. Ternyata lagi live TikTok atau gimana kan gitu. Jadi harus dijaga kondisi fisik dan mentalnya juga. Tapi gitu. psikologi Saka Tatal siap untuk berada di PK. Oke, baik, saya ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, saya ingin bantuan Anda untuk kemudian membaca bagaimana PK Saka Tatal ini dan kemungkinan PK-PK dari terpidana lainnya nanti bisa mengurai kasus Vina. Karena akhir-akhir ini kemudian kita kembali lagi ke titik nol dan mempertanyakan apakah ini benar pembunuhan atau jangan-jangan kecelakaan. Mohon maaf, audionya Prof. Jamin. Audionya belum terbuka, Prof. Permohonan Saka Tatal ini menjadi stepping stone ya, artinya jadi batu loncatan juga ya bagi para terpidana lainnya untuk mengikuti jejaknya ya. Jadi kalau nanti tadi Dede udah kasih keterangan, lalu Saka Tatal melakukan PK dan kalau akhirnya dikabulkan, tentu ternyata memang nyata-nyata beberapa orang ini bukan pelaku dari tindak pidana tersebut. Maka harusnya dari awal itu sebenarnya Kapolri harus sudah menyampaikan hal itu gitu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap para penyidik, pelapor pada saat 2016 itu sehingga menjadi terang benderang. Nah, saya nggak tahu apakah semua itu tidak dilakukan karena khawatir akan merusak citra kepolisian sendiri atau pengadilan atau kejaksaan yang sudah memproses atau sudah tanda petik ya dugaan belum tentu juga benar salah dalam memberikan hukuman. Nah, ini juga harus tidak merupakan suatu kemaluan ataupun khawatir ya, karena kalaupun memang itu kan bisa diperbaiki. Jadi kita benar-benar mencari kebenaran yang benar-benar menegakkan keadilan. Jangan sampai kita menghukum orang yang bersalah, kalau sudah dihukum salah nggak apa-apa, diperbaiki. Saya kira itu lebih baik ya daripada kita citra kepolisian ini menjadi jelek karena ini terus berulang-ulang disampaikan di ruang
publik begitu, Pak. Baik, Prof. Jamin, itu kan keadilan atau potensi keadilan, potensi menghadirkan keadilan bagi para terpidana. Tapi bagaimana dengan menghadirkan keadilan bagi korban? Ya itu justru korban kan merasa perlu ada orang yang melakukan itu harus dihukum kan begitu. Itu udah pasti. Nah, cuma masalahnya jangan sampai menghukum orang yang tidak melakukan perbuatan begitu kan, tidak boleh juga begitu. Jadi kerja daripada kepolisian, lembaga yang profesional harus benar-benar bisa dipercaya dengan tadi menghadirkan bukti-bukti yang sangat menguatkan ya, tidak ada keraguan lagi memang dialah pelakunya. Nah, kalau seperti ini kan keraguannya sudah muncul begitu, bahwasanya ada indikasi rekayasa kasus sejak awal. Nah, inilah yang justru harus diperbaiki. Nggak apa-apa, dalam konteks kepolisian nanti akan memperbaiki citra kepolisian sendiri kalau mereka berani untuk mengungkapkan ketidakbenaran itu, kalaupun memang seperti itu adanya ya, begitu. Oke, kalau kemudian PK ini dikabulkan, Prof. Jamin, apa konsekuensi atau kewajiban dari pihak kepolisian untuk kemudian bisa, kalau Anda katakan tadi, memulihkan lagi citra mereka? Karena saat ini memang kemudian bisa ditangkap di publik bahwa masyarakat tidak percaya terhadap kinerja polisi, khususnya di kasus Vina. Ya, ini menjadi tonggak sejarah ya tentunya bagi siapapun, rakyat kecil yang mencari keadilan. Ternyata keadilan itu kalau sampai dikabulkan dan bisa dibuktikan ya, tentunya berdasarkan pembuktian bahwasanya salah ya, artinya memang ada yang harus diperbaiki ya dalam proses penyidikan institusi kepolisian, khususnya terkait dengan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan seperti ini harus lebih profesional begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Rian lagi. Pak Rian, bagaimana kira-kira Anda membaca bahwa PK Sakatatal ini nanti kemudian akan berkontribusi untuk mengurai kasus Vina lebih terang benderang? Baik, kan saya sudah katakan tadi, upaya hukum peninjauan kembali itulah upaya luar biasa. Ya, jadi ketika seorang penasehat hukum atau seorang advokat yang mana dia mengajukan peninjauan kembali untuk kliennya dan berhasil dan diterima, maka hasil putusan PK itu adalah menggugurkan seluruh argumentasi hukum yang pernah terjadi di tahun 2016. Jadi dampak domino dari ini, segera dong Kemenkumham lepaskan yang 7 narapidana itu. Karena apa? Bahwa telah diputuskan, kata siapa? Kata majelis, putusan majelis, bahwa peninjauan kembali sudah diterima dan di sini tidak ada kekuatan hukum mana lagi, karena memang putusan pengadilan sebelumnya kan dibantahkan oleh peninjauan kembali. Maka negara memberikan hak konstitusional, memerintahkan instrumennya bagaimana untuk mempermudah ya. Jadi ada regulasinya bagaimana 7 narapidana ini bisa keluar ya. Tapi sebetulnya kami mengajukan PK ini bukan untuk siapa-siapa. Saya untuk atas nama Saka dan Perkasa. Tahu nggak Perkasa? Perjuangkan kemerdekaan Saka, itu slogannya dari para advokat Sakatatal. Oke, tapi sekedar membuktikan bahwa terpidana yang saat ini tidak bersalah kan tidak langsung membuka terang kasus Vina. Betul. Kita masih tidak tahu dan kita tidak yakin bahwa polisi kemudian akan mau mengusut tuntas dari nol lagi nih untuk mencari tahu siapa sebenarnya pelaku pembunuhan. Nah, inilah yang mau saya katakan di sesi-sesi terakhir. Jadi begini ya, kepolisian itu sebetulnya sudah sangat baik ya di dalam garda penegakan hukum ini. Dan sebetulnya saya sangat menyayangkan hanya sekian persen sekali polisi yang tidak baik akhirnya menimbulkan dampak yang tidak baik kepada polisi-polisi yang lain. Makanya saya tidak setuju dengan bahasa copot Kapoldanya, copot Dirkrim, copot, saya nggak setuju gitu kan. Penjarakan oknum polisinya gitu loh. Kata siapa? Kata putusan pengadilan. Sudah terjadi di kasus Peggy, error in persona, udah salah tangkap, sudah mukanya dimasukin kresek, ya kan, sudah digebuk, dipukul segala macam. Peggy Setiawan itu adalah manusia yang perlu diberikan hak hidup yang layak, dan asas praduga tak bersalah itu harus tetap dijunjung tinggi oleh kepolisian ya. Jadi saya tidak berbicara polisinya ya. Oknumnya sikat habis, nggak ada urusan. Mau dia Kapolda, dia Dirkrim, nggak ada urusan ya. Nah, saya tidak ingin terjadi dalam kasus PK Sakatatal. Ketika Peggy Setiawan ini sekarang nggak tahu mau melakukan apa hukum atau tidak. Yang jelas, saya sebagai kuasa hukumnya Sakatatal, bagaimana caranya supaya setelah putusan peninjauan kembali,
kita usut dan kita proses hukum. Dari mulai RT palsu tuh ya, yang munculan RT Pasren, RT ini, mel-mel. Saya yakin orang ini pembelajaran buat seluruh rakyat Indonesia. Jangan main-main dengan saksi, ya. Baik. Nah, selanjutnya dari mulai kesaksian palsu, dari mulai penyidik yang terlibat di Polsek ataupun di Polres ya, termasuk kejaksaan, kehakimannya. Hakim memang tidak bisa dituntut bersalah atau dipinta pertanggungjawabnya sesuai dengan SEMA nomor 9 tahun 76. Tetapi hakim memakai putusan dengan berdasarkan saksi palsu, berdasarkan bukti palsu, berdasarkan pelaku palsu, nanti ada konsekuensi, kita nanti komunikasi dengan Komisi Yudisial. Selanjutnya yang terakhir, mohon maaf yang terakhir dari saya, kita tahu bahwa gerasi ini sudah disampaikan dan statement dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli bahwa sudah ditolak. Baik. Otomatis konsekuensi gerasi itu sudah mengajukan gerasi mengakui kesalahan ya. Iya. Ya, tolong kalau misalkan memang ada suatu literatur undang-undang yang bisa ikut serta bersama kami untuk melakukan peninjauan kembali, ya saya berharap kawan-kawan rekan sejawat juga melakukan hal yang sama hingga terang benderangnya peristiwa hukum ini agar menjadi suatu pembelajaran kepada masyarakat untuk hukum demi rakyat untuk keadilan. Oke, baik. Terima kasih. Sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih juga Prof. Jamin sudah bergabung bersama kami di NTV Salam Prime. Prof. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali dengan perbincangan berikutnya.